Oke, terima kasih. Uh, ya, apakah sudah muncul materinya? Sudah tampil, Pak. Oke, sudah tampil ya. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya akan memberikan satu gambaran dulu bahwa karena saya diminta untuk bagaimana pemanfaatan talent mapping itu untuk kalangan pemerintahan gitu. Jadi sebelumnya itu ini perjalanan panjang sebetulnya, cerita perjalanan panjang bersama-sama dengan Abah Rama. Jadi kita pernah lakukan, mungkin ini sudah 10 tahun lebih yang lalu, itu pertama kali kita lakukan talent mapping itu di Biro SDM Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas, ya kan. Terus kosong cukup lama dan beberapa kali saya dan Abah Rama sempat juga bertemu langsung dengan kepala BKN saat ini, jadi Pak Bima Haryawi Bisana itu beberapa kali, dan sempat juga sebetulnya akan memanfaatkan talent mapping ini sebagai bagian dari CAT gitu. Jadi selain ngisi computer assisted test yang dilakukan untuk seleksi CPNS, itu sempat kami mengusulkan juga ada talent mapping atau juga ST yang lebih ringkas, tetapi pada waktu itu pertimbangannya waktunya yang nggak cukup untuk tes, sehingga belum masuk. Tapi kira-kira kami akan lakukan pendekatan lagi sehingga ini akan masuk insya Allah. Jadi Pak Ibu sekalian, di dalam pemerintahan, di birokrasi, itu sebetulnya kita lihat di dalam pemetaan kompetensi itu ada Permenpan 38 tahun 2017. Ini dia adalah standar kompetensi ASN itu berupa 11. Jadi 11 itu ada kompetensi manajerial dan satu kompetensi socio-cultural gitu. Terus terakhir juga ada Permenpan nomor 3 2020, ini manajemen talenta. Ini sebetulnya di sini menyebutkan ada potensi gitu. Ada potensi, itu ada 9 potensi yang untuk talenta ASN. Ya. Selama ini Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa menggunakan talent mapping itu sebagai potensi pada waktu itu. Tetapi dengan keluarnya Permenpan nomor 3 ini, itu kalau kita menggunakan tetap istilah potensi, maka akan confuse sama apa yang dimaksudkan di dalam Permenpan ini. Sehingga saya gunakan bakat dan minat gitu. Itu terus juga pemetaan kompetensi yang kami lakukan itu juga kita lakukan semuanya online ini ya, semuanya online. Itu ada pemeriksaan proposal writing, itu Bapak Ibu pasti sudah lebih paham dari saya. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, di pemerintahan itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 2019 itu bicara mengenai atau membahas mengenai kinerja, gitu. Dan kami juga sudah membuat untuk penilaian kinerja yang basisnya 360 derajat dan kita udah jalankan juga. Ini juga dengan online juga, 100% online juga. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah confirm ini, gitu kan ya, dan semuanya sudah ada definisi operasionalnya, semua sudah ada key behavior, dan bahkan adalah levelingnya, mulai 1 sampai 5, semuanya ada. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa masuk di dalam kondisi yang sebetulnya secara instrumen ASN ini sudah cukup lengkap, gitu. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, gitu, kami bisa masuk untuk melengkapi sebetulnya, jadi komplement gitu. Dan saya masuk dengan peta bakat dan minat, jadi bukan potensi istilahnya, jadi karena supaya nggak confuse sama yang di tadi. Itu kan kita punya basis 34 bakat dan 114 aktivitas produktif. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian bahwa pemetaan talents
terhadap 114 aktivitas produktif, itulah sebetulnya yang menjadi ruang bagi kita, gitu loh, untuk bisa bridging sebetulnya. Kita bisa menjembatani antara pernyataan-pernyataan yang ada di dalam pemetaan kompetensi maupun potensi versi pemerintah ini, karena dia ini nggak nge-link ke activity yang real, gitu. Sehingga kita bisa membangun jembatan, bridging bagaimana apa yang sudah mereka tetapkan definisi operasional, key behavior, dan sebagainya, itu membawalah kita kepada 104 mapping, 114 aktivitas produktif. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, pada saat ASN itu punya peta bakat, gitu kan, atas peta bakat tadi kita relasikan terhadap 114 aktivitas produktif, ini kan sudah biasa kita lakukan semuanya kan ya. Tetapi yang membuat bridging, yang menjembatani adalah bahwa setiap kompetensi atau setiap job title yang ada di instansi pemerintah, kita relasikan lagi terhadap hasil pemetaan terhadap aktivitas produktif. Kita lakukan JAA kan. Jadi job activity analysis-nya itu kita mapping lagi kepada job title, ya kan, yang ada di dalam mereka. Yang job title-nya kan dia punya peta relevansi terhadap kompetensi maupun potensi itu. Nah, itu yang membuat kita bisa hidup di situ gitu. Kita significantly kita memberikan kontribusi yang sangat bagus gitu. Gitu. Terus berikutnya lagi, apa hubungannya dengan penilaian kinerja ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, penilaian kinerja ini nanti kita bisa gunakan sebagai klarifikasi sebetulnya. Klarifikasi, apakah benar gitu. Apakah benar bahwa potensi kompetensi dan juga kesesuaian terhadap minat dan bakat ini akan membawa kepada gitu. Atau kalau kita bicara resultantenya itu positif terhadap kinerja gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami selalu melakukan riset ya, secara diam-diam kita lakukan riset. Jadi kami sudah coba lakukan untuk Bappenas, kita sedang akan mencoba juga untuk LAPAN, kita coba untuk beberapa instansi yang lain, sehingga kita menemukan pola sebetulnya, gitu. Bener nggak sih sebetulnya, gitu, kesesuaian potensi dan kompetensi versi Kementerian Pan-RB dengan peta bakat. Tadi kan kalau Abah mengatakan bahwa inilah kekuatan diri, ya kan, itu bisa benar-benar membangun kinerja, gitu kan, gitu. Dan alhamdulillah pelan-pelan kami sudah mendapatkan sebuah pola itu. Jadi kira-kira seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami memetakan gitu. Kami memetakan kita menggunakan 3 sumbu XYZ gitu. Idealnya adalah sumbu ini adalah sumbu yang keseimbangannya dengan ruang yang benar-benar dia X sama dengan Y sama dengan Z, tentunya seperti itu kan, gitu. Nah, di situ akan kelihatan Bapak Ibu sekalian pada waktu potensi kompetensinya, gitu kan, seperti apa dan kinerjanya seperti apa, gitu. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, kami merasakan bahwa keseimbangan kubus ini itu adalah lebih pada keseimbangan yang cenderung dia mengikuti ruas yang terpendek gitu. Jadi kubus ini akan cenderung nanti mengkeret shrinkage gitu. Nah, shrinkage itu sebetulnya menggambarkan bahwa nggak sustain gitu. Jadi kalau umpamanya ini anggap aja bakat ya, bakat dan minat gitu. Dia kompetensinya bagus, kinerjanya bagus, tetapi bakat dan minatnya kecil gitu. Maka keseimbangannya nanti itu makin lama makin mengecil karena dia nggak engage gitu loh. Jadi seperti itu. Ya mungkin bisa saja dipaksakan, tetapi mungkin akan juga membawa konsekuensi-konsekuensi kepada individu tersebut gitu. Sehingga memang bagaimana engagement itu terbangun antara keseimbangan antara kompetensi,
potensi dan kinerja sehingga itu bisa berkelanjutan, bisa sustain gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, sumbu Z ini sebetulnya itu sangat fleksibel. Artinya kita punya data kan sekarang jadi macam-macam banget gitu. Banyak banget. Di Kementerian PAN saja dia sudah punya kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, ada kompetensi teknis yang diberikan kebebasan pada masing-masing instansi. Mereka punya penilaian kinerja, terus juga ada potensi yang basisnya talent mapping, dan muncul lagi potensi yang basisnya adalah keputusan peraturan Menteri PAN dan RB. Sehingga sumbu X, Y, Z ini tergantung nanti pemanfaatannya. Bapak Ibu sekalian mau menjadikan X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa, itu customize tergantung pada kebutuhan manajemen dan juga data SDM yang tersedia. Itu. Jadi kalau di 9 grid-nya Abah itu sudah bisa di-set itu. Kita mau pakai X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa, sementara kita punya source data juga macam-macam. Sehingga yang penting kita bisa melihat, mempersandingkan itu. Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa kok kami ini selalu berusaha dan insya Allah juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berhasil adalah karena kami sebetulnya berharap bahwa saat ini kami masih masing-masing KLD. KLD itu kementerian, lembaga, dan daerah. Tetapi kalau seluruh kementerian, lembaga, dan daerah itu bisa menyatu, gitu nanti kita akan punya yang tingkat nasional gitu. Jadi ini masuk yang sekarang masih di tingkat instansi masing-masing, harapannya nanti akan masuk kepada sistem informasi ASN nasional itu dan manfaatnya sangat luas sekali untuk individu, untuk organisasi maupun juga untuk sistem manajemen human capital development dan sebagainya, bagaimana attract, recruit, develop, retain dan sebagainya secara nasional. Dan Bapak Ibu sekalian, kami sudah coba di beberapa instansi, kan KASN maupun Kementerian PAN itu juga memberikan aturan gitu tentang penerapan sistem merit untuk ASN. Dan aspek yang dinilai adalah ada 8 aspek. Ini perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karir dan peningkatan kompetensi, mutasi, rotasi, promosi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem pendukung yang lainnya. Ini ada jumlah aspeknya. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada waktu kita masukkan talent mapping kepada sistem yang mereka punya, jadi kita harus sebagai komplement terhadap semua aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB. Gitu. Jadi dengan melakukan talent mapping dan menerapkan 3 sumbu tadi, Bapak Ibu sekalian, dari 8 ketentuan aspek dan subaspek dari talent mapping, karena ini akan selalu dinilai setiap tahun itu dan bagi yang memenuhi syarat itu diberikan apresiasi dan insentif tertentu itu. Dengan penerapan talent mapping dan menggunakan 3 sumbu tadi, dari 8 aspek merit system itu dapat membantu di 5 aspek. Jadi bisa dikatakan bahwa peran talent mapping pada penerapan manajemen SDM maupun sistem merit bagi ASN itu sangat signifikan. Itu jadi alhamdulillah bahwa ini juga Bapak Ibu sekalian ditunjukkan sudah dengan hasil audit. Jadi klien kami yang sudah menerapkan talent mapping dan menggunakan 3 sumbu ini, nilai dari implementasi sistem meritnya meningkat dengan baik dan itu dilakukan oleh auditor dari KASN. KASN itu Komite Aparatur Sipil Negara gitu. Jadi seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, moga-moga waktunya juga nggak terlalu habis banyak. Terima kasih dan mari kita terus bersemangat, tadi pesan Abah, bersemangat itu. Jadi memperjuangkan talent mapping ini tidak hanya untuk individu gitu, tetapi untuk organisasi dan
Dan insya Allah kita bersama-sama bisa talent mapping ini untuk bangsa dan negara, karena kebetulan ini juga seperti juga kalau Bapak Ibu ingat waktu Jambore di Sentul, saya sempat sampaikan juga ini harusnya Jambore di Sentul itu dibukanya di Istana Negara nih, gitu. Kenapa? Karena kalau ini bisa digunakan secara nasional dan itu sangat signifikan, apalagi zaman sekarang banyak sekali critical occupation list yang tidak mudah untuk ditelusur dengan kompetensi yang ada, tetapi akan sangat mudah ditelusur dengan bakat, minat, dan juga pemetaan berbasis pada 114 aktivitas produktif. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang mungkin saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya akan stop share. Waalaikumsalam.